Alasan paling penting mengapa bangsa Israel dihancurkan di padang gurun adalah karena mereka hidup tanpa mengucap syukur. Mereka adalah bangsa yang dipilih Tuhan dari lahir. Tuhan telah menjanjikan kepada mereka tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Tetapi, dalam perjalanan menuju Kanaan, mereka tidak menaati perintah untuk mengucap syukur. Karena mereka tidak mengucap syukur, secara alami mereka melihat segalanya dengan mata mengeluh. Kenapa Tuhan membawa kita ke tempat di mana tidak ada air? Kenapa Tuhan membawa kita ke tempat di mana tidak ada daging? Akhirnya, mereka tidak punya pilihan tapi pergi ke neraka kekal, dunia di mana mereka tidak bisa mengucap syukur selamanya. Mari kita baca Kolose pasal 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan apa kita harus melakukan? Bersyukurlah. Ada tertulis, jangan menjadi yang suka mengeluh, atau bersungut-sungut atau membuat kelompok, tapi jadilah yang mengucap syukur. Kita harus mengucap syukur atas segala situasi yang diberikan Tuhan kepada kita. Pasti akan tiba saatnya, saat kita memahami Tuhan telah menuntun kita ke jalan kehidupan ini untuk memberikan berkat pada akhirnya. Bahkan sekarang, jika kita bersungut-sungut dan mengeluh di perjalanan menuju sorga, kita tidak punya pilihan melainkan masuk ke neraka, bukan? Kita tidak boleh beriri hati atau bersungut-sungut, membandingkan jalan kita sendiri dengan jalan orang lain. Jalan kita menempuh sekarang adalah jalan yang Tuhan mempersiapkan bagi kita. Mari kita baca Mika pasal 4 ayat 1. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit, bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari, kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya." Betapa bersyukurnya Tuhan telah datang ke bumi ini pada akhir zaman. Karena Tuhan datang ke bumi ini sebagai tunas Daud dan membuka segala kebenaran yang tersembunyi. Kita bisa menyadari hari Paskah dan perjanjian baru. Apalagi, bukankah kita menerima dan percaya kepada Tuhan Ibu Yerusalem baru, yang adalah kenyataan perjanjian baru, dengan hati sukacita? Bagaimana jika Tuhan tidak datang? Bagaimana jika Tuhan tidak mengajarkan kita jalan-jalannya? Tidak tahu jalan itu salah, kita akan berdoa tanpa sadaran dan menempuh jalan yang salah. Akan tetapi, Tuhan datang dan mengajarkan kita tentang jalan-jalannya. Bahkan untuk satu hal ini, di manakah dapat kita menemukan berkat, dan kepada siapakah kita dapat mengucap syukur yang lebih besar? Tuhan yang memerintahkan seluruh alam semesta dan segala makhluk, datang ke bumi ini dan menjadi guru kita, dan menjadi bapa dan ibu kita. Menuntun hati kita, yang tidak mengenal kemana harus pergi, ke jalan yang benar. Tidakkah kita harus melimpah dengan syukur kepadanya? Mari kita mencari Ibrani pasal 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Tuhan telah menanggung dosa semua orang berdosa dan hanya satu kali saja mengorbankan dirinya. Baik di dunia rohani maupun di dunia jasmani tiada yang terjadi dengan sendirinya. Hanya ketika seseorang membayar harganya, kita dapat diberikan kedamaian, kesejahteraan, berkat, pengampunan dosa, dan keselamatan. Pikirkanlah upaya dan pengorbanan Bapa dan Ibu yang mengubah hidup kita, sehingga kita dapat harap menuju kerajaan sorga. Mohon untuk mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan sepanjang tahun. Saya akan menutup khotbah hari ini. Terima kasih banyak.